Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami tentang konstitusi di Indonesia. Adapun anggotanya saya Uliana dan rekan saya Nurika. Yang pertama, sejarah pembentukan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi 2 masa persidangan. Sidang pertama dimulai dari tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan BPUPKI tersebut berhasil disusun naskah komplit rancangan Undang-Undang Dasar meliputi pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar terdiri atas beberapa pasal. Dengan selesainya tugas BPUPKI, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 18 Agustus, PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dari naskah rancangan Undang-Undang Dasar, hasil kerja BPUPKI tentunya dengan beberapa perubahan di sana-sini, terutama tentang dasar negara ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam perjalanannya, ternyata ada beberapa penyimpangan. Dengan bantuan militer dari Inggris dan Australia, maka Belanda berkesempatan mengkonsolidasikan kekuatan militer di Indonesia. Pada saat itu, kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan. Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah konflik militer antara tentara Belanda dan pejuang Republik Indonesia yang dikenal dengan Agresi 1 pada tahun 1947 dan Agresi 2 pada tahun 1948. Peristiwa agresi tersebut mendorong PBB untuk turut campur tangan dengan mengusulkan perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar. Dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949 di Den Haag. Dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda menghasilkan 3 buah persetujuan. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurika. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Uliana yang telah menjelaskan poin 1 sampai 2, yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar dan pembentukan konstitusi.
Sebelumnya, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nurika dengan nomor NIM 21081070. Di sini saya akan lanjut menjelaskan poin 3 sampai 5, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan supersemar reformasi, dan saya akan menjelaskan sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin 3, yaitu sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahan yang menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Pada masa ini disebut sebagai Orde Lama, merupakan periode di mana pemerintahan Presiden Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Orde Lama dikonotasikan dengan masa yang memiliki banyak penyimpangan dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 serta mengingat bahwa lembaga-lembaga negara sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam lengkap, maka pemerintah Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah, yaitu untuk pembaharuan susunan DPR melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 dan menyusun DPR gotong royong dengan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1945. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang MPR, sementara MPRS untuk melaksanakan dekret Presiden dan melanjutkan dengan menyusun MPRS dengan menetapkan Presiden nomor 12 tahun 1960. Dan dikeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tentang DPA sementara. Peristiwa G30 SPKI menjadi akhir perjalanan politik Presiden Soekarno. Peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya legitimasi Presiden Soekarno-Hatta dalam memegang kekuasaan negara, ditandai dengan keluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 Sumestemar yang dapat hakikatnya menyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. MPRS yang dibentuk Soekarno pada akhirnya mencabut kekuasaan pemerintah negara dari tangan Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden. Hal ini dapat dibuktikan karena terjadinya penggabungan dengan RI sehingga akhirnya 3 negara bagian, yaitu RI Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur pada tanggal 19 Mei 1950. Ketiga negara tersebut sepakat untuk kembali mendirikan negara kesatuan. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan itu jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. MPRS nomor 3 MPRS 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk membuat demikian. Puncaknya pecahnya peristiwa G30 SPKI telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan pembukaan jalan untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila. Poin 4, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 supersemar reformasi 1998. Dalam buku Undang-Undang Dasar 1945 perubahannya 2017 karya Rudi pada kurun waktu 1990
sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan-susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tuntunan reformasi 1998 adalah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut yaitu pergeseran kekuasaan dengan pembentukan Undang-Undang Dasar dari Presiden ke DPR. 2. Pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dan perubahannya. Perubahan Amandemen 2. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ada 5 pasal perubahan atau tambahan serta tambahan dan perubahan 6 bab. Terdapat 8 perubahan penting yaitu otonomi daerah dan desentralisasi. 2. Mengakui serta penghormatan terhadap satu pemerintah daerah yang bersifat khusus. 3. Penegasan fungsi dan hak DPR. 4. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. 5. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. 6. Sistem pertahanan dan ketenaganegaraan, keamanan negara. 7. Pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. 8. Mengatur bendera, bahasa, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Perubahan Amandemen 3. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ketiga langsung dari tanggal 1 sampai 9 November 2001 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Terdapat 3 perubahan mendasar yaitu 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum berbasis konstitusional. 2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 4. Mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaharuan lembaga badan pemeriksa keuangan, dan lain-lain. Dan perubahan Amandemen 4. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 keempat berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Pada sidang umum MPR terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan pemelihara, 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Terdapat beberapa syarat untuk melakukan perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya 1. Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar 1945, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Poin 4. Sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
pada tanggal 18 Agustus 1945 dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam susunan-susunan tergesa-gesa hingga masih terdapat kekurangan dan menjalankan praktek berbangsa dan negara. Itulah salah satu penyebab perubahan konstitusi di Indonesia. Semangat bangsa Indonesia begitu besar ketika hendak mengumandangkan kemerdekaannya, apalagi telah mendapatkan persetujuan dari pihak Jepang yang pada waktu itu secara resmi masih menjajah Indonesia dan mempersilahkan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia dipersiapkan pada masa Perang Dunia sehingga mendapat perhatian dan berbagai negara termasuk Jepang dan Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.